misalkan al-wasf juga ada, mungkin sekali. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan. Ada yang mungkin sebuah qasidah satu tema aja bisa. Ada yang mungkin macam-macam, temanya campur-campur, di-mix gitu juga boleh. Ada. Memungkinkan itu. Silakan, Rasulullah. Ustaz, tadi kan Ustaz bilang al-qafiyatu fi sya'r wal saja'u fi nasr. Asy-syaja'u itu apa Ustaz? Saja itu saja, artinya akhiran huruf yang sama di Berarti di beberapa matan kalimat. juga ada. Kenapa? Berarti ya, kayak yang di matan Tufatul Atfal Ustaz. Kalau di Tuhfatul Atfal itu masuk kategorinya qafiyah. Kan dia bait soalnya. Kalau as-saja itu di luar bait. Tapi dia akhirnya Contohnya sama. begini. Contohnya begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Misalkan. Ada nun. Tapi kan bukan di bait. Maka itu namanya as-saja. Baik Ustaz. Sudah? Ustaz Afwan, Iya. kalau nazam seperti Alfiya Ibnu Malik itu bukan termasuk syair. Kenapa? Suaranya kecil? Kalau nazam seperti Alfiya Ibnu Malik itu bukan termasuk syair. Bukan. Syair taklimi gitu. Ya, kalau dikasih keterangan asyiru ta'limi mungkin. Tapi kalau di syair saja bukan dia. Dia lebih sering disebut dengan istilah an-nazm atau al-manzumah. Al-manzumatul ilmiyah. Seperti itu. Iya. Ya. Nah, maafkan. Kan antum ketika baca itu kan tidak tersentuh kan? Cuma murni untuk menghafal. Mudah. Supaya bisa mudah dalam menghafal materi-materi. Tapi antum merasa nggak ada bikin antum tersentuh, haru, terhanyut dengan ungkapannya kan? Tidak. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Al-Usurul Adabiyah. Siapa yang membaca dari yang putra, teman-teman? Kalau nggak ada, yang putri lagi. Siapa yang mau baca? Anasat. Silakan. Fadilah ya. Ukhti Fadilah, silakan. Al-usurul adabiyah. Al-usur jama' asrin wa huwa al-fatratu min az-zaman wa qad qassama al-bahithun fil adab al-arabi al-fataratul adabiyah ila sittati usurin hiya. Baik, cukup. Cukup dulu kita jelaskan. Tapi sebelum dijelaskan, Anda ingin sampaikan ke antum semua. Ya bukan hanya ke Mbak Fadilah saja, tapi semuanya. Ini ungkapan buat semuanya. Salah satu unsur penting ketika kita mempelajari bahasa Arab adalah menguatkan kompetensi bahasa. Apa itu kompetensi bahasa yang harus kita kuasai? Dan kompetensi ini, teman-teman, itu tidak hanya berlaku di bahasa Arab, tapi di semua bahasa itu isinya sama. Kompetensinya sama. Apa empat itu? Yang pertama, al-istima'. Kompetensi mendengar. Artinya antum bisa memahami apa yang didengar. Antum tahu apa yang diucapkan, apa yang antum dengar. Itu satu. Yang kedua, maharatul kalam. Antum punya kompetensi untuk bicara. Ya. Jadi kalau antum nahwu sarfnya sudah setinggi misalkan sampai Alfiyatu bin Malik, tapi kalau diminta untuk berbicara antum masih belum bisa, alias tidak lancar, maka dianggap antum belum menguasai bahasa. Ya, ini dua. Yang ketiga, maharatul qiraah. Kompetensi membaca. Artinya bisa baca, lalu paham apa yang dibaca. Yang keempat, maharatul kitabah. Kompetensi menulis. Antum bisa menuangkan
gagasan antum, ide antum dalam bentuk tulisan, dan tulisannya itu jelas, bisa dipahami, lalu secara susunan sesuai dengan konsep yang ada di dalam bahasa Arab. Ya, jadi 4 ini antum nggak bisa main-main. Kalau antum bisa kuasai, itu akan memudahkan antum belajar selama di kampus. Kenapa kadang-kadang kita jumpai banyak yang atau nggak banyak, ya sebagian orang tidak bisa maksimal dalam mengikuti pembelajaran di kampus. Karena dia tidak meningkatkan, mengupgrade 4 kompetensi ini. Nah, jadi mumpung antum sekarang nanti masih ada waktu untuk pendaftaran yang selanjutnya misalkan, tolong fokus di sini. Antum upgrade terus. Nah, termasuk cara baca. Ya. Banyak atau nggak banyak, sebagian mungkin kadang-kadang ketika membaca itu mohon maaf asal baca. Apalagi kalau misalkan pengajarnya tidak pernah menegur atau udah terserahlah kamu baca apa saja, bebas tanpa ditegur. Nah, ini yang kadang berdampak pada ketidaktahuan mahasiswa atau mahasiswi dengan tata cara membaca yang baik dan juga bagus. Contoh, antum perhatikan, al-usurul adabiyah. Al-usur jam'u asr. وهو الفترة من الزمن وقد قسم الباحثون في الأدب العربي الفترات الأدبية إلى 6 عصور. Kalau antum dengar orang baca seperti itu, kira-kira antum bisa menikmati nggak bacaannya kalau dibaca dengan model seperti itu? Bandingkan dengan yang kedua, misalkan begini. Al-usur jam'u asar wa huwa al-fatratu min az-zaman wa qad qasama al-bahithuna fil adab al-arabi al-fatarat al-adabiyyah ila 6 unsur. Antum lebih nyaman yang pertama apa yang kedua? Yang Pertama. Yang pertama. Dan itu yang harus kita latih. Memang benar ini pelajaran nggak ada di sini. Antum nggak belajar itu. Membaca kita belajar cuma apa? Nahwu, sarf, adab, balaghah, kemudian imla. Betul. Tapi ini yang saya sampaikan sama antum supaya antum bisa lebih maksimal lagi. Karena sayang, apalagi antum masuk prodi lughah. Jangan sampai antum bacanya masih seperti tadi. Mana ciri khas orang-orang yang memang spesialisasi di bidang bahasa Arab? Harus kelihatan. Cara dia menulisnya, cara dia membacanya harus kelihatan. Jadi tolong jangan sekedar baca. Nah, tipsnya gimana? Tipsnya gini. Antum jangan pernah berhenti kecuali kalau ada tanda baca. Dan selalu baca semua harokat kecuali ketika antum mau wakaf. Kayak tadi, al-usurul adabiyah. Wakaf. Tapi antum sering dengar nggak? Ada yang membaca al-usurul adabiyatu. Terus berhenti. Pernah nggak mendengar begitu? Pernah, Karena padahal dalam konteks bahasa Arab, kalau wakaf disukun. Kecuali kalau antum memang diminta lagi pelajaran nahwu supaya teman jelas paham nggak harokat akhir. Tapi kalau bukan pelajaran nahwu, bacalah sesuai dengan konsep bahasa Arab. Kayak tadi, anwa'ul adab. Mana yang benar ketika mewakaf? Anwa'ul adab atau anwa'ul adabi? Yang pertama apa yang kedua? Anwa'ul adab. Kalau kita baca anwa'ul adabi, seakan-akan ada huruf ya itu nanti. Ya. Nah, ini perlu dilatih. Ya. Kalau antum dapat guru yang perhatian sama bahasa bacaan, bagus. Ini aja apa? Antum latih di tempat antum masing-masing. Ya, karena ini penting. Kemudian al-usur jam'u al-asr. Kasih al ya dua-duanya. Jadi usur jamak dari asar. Apa itu al-asr? Wa huwal fatratu minaz zaman.
Ya, al-fatrah artinya waktu. Bagian dari waktu. Jadi artinya apa? Ya kita artikan fase, periode waktu, ya, itu maksud dari al-'asr. Waqad qassama al-bahithuna fil adabil arabiyil fatarati. Nah, gitu. Jadi jangan fil adab al-arabi, jadi jangan baca waqad qassama al-bahithun fil adab al-arabi al-fatarat al-adabiyah. Jangan begitu. Itu namanya baca tanpa mengindahkan kaidah dalam membaca. Nggak boleh antum seperti itu. Baca yang baik itu tidak hanya membuat nyaman antum, tapi membuat nyaman yang dengarkan. Kalau antum aja nggak bisa merasa nyaman dengan bacaan antum sendiri, bagaimana orang lain? Ya, dan jangan lupa teman-teman, di tahap tertentu bacaan itu nanti ada intonasi. Di awal misalkan begini, al وهو الفترة من الزمن وقد قسم الباحثون في الأدب العربي الفترات الأدبية إلى 6 عصور. Mungkin pertama begitu, antum datar. Tapi sudah bagus, kenapa? Karena antum berikan hak-hak setiap hurufnya. Berhenti hanya pada tempat berhenti. Nah, semakin antum udah berkembang, mainlah intonasi. Kenapa intonasi penting? Karena itu salah satu yang membuat orang bisa paham apa yang kita ucapkan. Sekarang, kalau kita lagi belajar misalkan, antum dengarkan gurunya, ya, itu intonasinya sama terus, datar terus, dari awal sampai akhir. Antum bosan nggak kira-kira? Kalau kita bicara manusiawi, antum bosan nggak kalau sesuatu yang datar terus? Iya, Kadang-kadang bosan. Tapi kalau kadang-kadang suara gurunya tinggi, turun, tengah-tengah lagi, itu kan bikin irama itu lebih nyaman tuh didengar. Begitu pula baca. Jadi jangan dianggap sepele. Meskipun banyak orang menyepelekan masalah ini. Ya, coba kalau antum lihat di YouTube misalkan, antum bisa lihat ini sebagai contoh. Itu lihat bacaan-bacaan mereka yang betul-betul perhatian dengan bacaan. Itu enak sekali dengarkan. Ya, nah makanya ini untuk antum masih awal-awal, Anda sampaikan ke antum. Tolong perhatikan masalah bacaan. Jangan membaca sesuka hati, tapi bacalah sesuai dengan kaidah yang ada. Ya. Pertama, stabil dulu, datar nggak apa-apa. Nanti kalau udah baru. Wahwal fatratu minaz zaman. Waqad qassama al-bahithuna fil adabil arabi al-fatarat al-adabiyata ila 6 usur. Nah, nanti main di intonasi. Ya, jadi seperti itu. Baik. Qassama al-bahithun, jadi para peneliti di bidang sastra Arab itu membagi apa? Membagi al-fataratil adabiyah, membagi periodisasi waktu sastra Arab itu ke sittati usur, ke 6 fase, 6 waktu. Nah, apa saja 6 itu? Kita akan baca satu persatu. Silakan Mbak Fadlilah dilanjutkan. Jangan lupa nyalakan mic-nya Mbak Fadlilah. Suaranya belum kedengaran. Naam, Ustaz. Sa'aqra, Ustaz. Baca. Al-awwal, al-asrul jahili. وهو بدأ قبل الإسلام بقرنين أو قرن ونصف وانتهى بظهور الإسلام. Nah, cukup. الثاني Itu satu ya, itu satu. Yang pertama adalah al-asrul jahili. Ya, fase al-jahili. Kapan dimulai? Wa huwa bada'a qabla al-islami biqarnaini aw qarnin wa nisf. Jadi fase ini dimulai itu satu abad atau 1,5 abad sebelum munculnya Islam. Wantaha bidzuhuril Islam. Kemudian
berakhirnya ketika